Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Good day everyone, Asyado my name Independent Das, aka Julian, balik lagi sama gua di konten pastinya ngaco sih sebenarnya. Cuman kali ini gua udah, karena kemarin-kemarin kan gue selalu ngebahas yang sex education. Dan kebetulan kayaknya corona juga lagi mewabahi, jadi kayaknya nggak etis gue juga membawakan berita tentang seks terus gitu kan. Karena memang gue sempet dijudge ya, karena konten-konten gue terlalu berbau seks dan tentang wanita juga. Terus katanya ada yang bisa ngejudge gue karena ngeliat konten gue. Terima kasih yang udah ngejudge gue, tapi jangan berhenti untuk terus ngejudge gue karena lo bukan siapa-siapa dalam hidup gue dan terus aja nge-hate gue. Dan mungkin kali ini beritanya gue akan menyerempet corona untuk beberapa konten ke depan. Karena gue udah capek banget ngeliat orang-orang masih pada bandel. Apa ya, udah dibikin nih peraturannya. Maksud gue gini, kalau kalian yang tahu juga, gue sempat nonton live-nya Dokter Tirta juga. Dia bilang kalau misalnya kalau misalnya peraturan tidak ada sanksinya, itu tuh orang makin ada aja yang ngebandel. Masalahnya di Indonesia bukan masalah sanksinya. Orang kena tilang nggak bawa SIM aja, itu lewat jalur damai. Kebayangkan orang Indonesia, di Indonesia lu terapin kayak gitu, mau sanksi segede apapun pasti ada aja jalur damainya gitu loh. Dan pemerintahnya juga terlalu lambat untuk menanggapi itu semua. Makanya gue shout out banget buat tenaga-tenaga medis di luar sana yang masih kerja, yang masih masih stay untuk di rumah sakit, ngurus nanganin pasien-pasien dan virus-virus corona itu ya. Dan karena kalau nggak salah kan ada virus baru juga yang COVID-20 itu baru ditemuin kalau nggak salah. Tapi gue nggak tahu kalau itu udah sampai ke Indonesia atau belum. Kalau itu sampai ke Indonesia, populasi di Indonesia makin hilang sih. Karena itu efeknya kalau nggak salah 1 jam doang langsung tewas. Dan langsung aja ke berita, dari tadi gue ngoceh sendiri nih gue. Ya langsung aja ke beritanya. Ini beritanya kali ini gue dapat dari Tribun News. Kali ini Tribun News sedikit benar ya, tidak beritakan yang aneh-aneh. Biasanya Tribun News itu selalu clickbait. Dan ini dari tribunvideo.com. Nanti linknya ada di deskripsi kalau kalian mau baca lengkapnya. Ini ada videonya juga. Jadi videonya 1 menit gitu dengan judul Kabur lewat jendela rumah sakit. Ini video detik-detik penangkapan pasien PDP Kabupaten Aru Maluku. Oke, jadi di video ini sebenarnya gue juga belum nonton videonya, cuman gue udah males nontonnya karena yang ada gue cuman bikin emosi doang dan kesel. Kasarnya ada satu pasien yang sudah masuk dalam pengawasan. Jadi PDP itu buat yang nggak tahu adalah pasien dalam pengawasan, yaitu virus corona pastinya COVID-19 ini. Dan dia melarikan diri dari RSUD Cendrawasih Dobo, Kabupaten Aru Maluku. Dan divideoin dan viral di media sosial. Gua males baca berikutnya karena ini penjelasannya semua segala macam. Yang gue bingung gini, gua nggak peduli kayak gimana pun kalian, dari keluarga apapun kalian, gua pun termasuk dalam list ODP, adalah orang dalam pengawasan, karena gue baru balik dari Australia. Kalau gue udah sampai PDP pun juga, kasarnya lu harus siap terima. Gue nggak tahu apa yang mendasari orang ini sampai kabur. Karena gue bingung. Lu mau jadi orang sejahat apa sih ketika lu udah kena corona, terus lu kabur, dan akhirnya lu menularkan? Ya, lu kan bukannya cuma nambah masalah gitu loh. Lu bukannya malah memperburuk keadaan. Lu pikirin gak sih orang-orang di luar sana gitu loh. Orang-orang yang kerjanya memang harus di lapangan tapi nggak bisa kerja, yang taraf ekonominya nggak stabil. Lu sampai pikir ke situ nggak sih? Makanya gue cuman, mungkin kalau kalian mau lihat sendiri silahkan. Gue ada satu pesan yang mau gue bilang sama kalian. Kalian sehat, kalian sakit, itu sebenarnya adalah udah jalan Tuhan. Ketika kalian sakit, tetaplah adalah sedikitnya kalau kalian punya rasa kemanusiaan, berbuat baik sih menurut gue. Karena gini, jangan karena kalian sakit kalian jadi berpikir anjing lah ini sakit, kenapa harus gue yang sakit segala macam. Kalau kalian sehat, kalian baru bersyukur. Menurut gue, apapun yang terjadi sama kalian harus bisa berusaha untuk lebih baik.
gue sendiri ketika memang gue punya corona, misalnya gue terinfeksi corona, gue lebih baik di isolasi 14 hari biar orang-orang lain gak kena, jadi virus itu gak menyebar kemana-mana. That's it, udah sampai situ aja. Gue nggak tahu pola pikir orang-orang yang lain yang di daerah yang kayak gitu, makanya perlu diedukasi gitu loh. Dan gimana ya, kayak maksud gue, tolonglah jangan sampai nih ya, karena kesalahan satu orang itu tuh berakibat fatal gitu loh. Gue bukan berarti gue akan menyalahkan orang itu, gue cuman pengen bilang bahwa kalian yang belum kena, ataupun yang kalian sudah dalam pengawasan, ataupun kalian yang pastinya lagi karantina atau stay at home, semuanya, gue respect sama orang-orang yang menjalani apa adanya tanpa harus berkeluh kesah. Kalau memang lu udah jalannya kena corona, ya udah. Kalau memang lu udah jalan yang meninggal pun silakan. Kalau lu udah jalannya sakit pun, ya udah. Karena gue adalah orang yang kayak gitu. Karena gue berpikir bahwa ketika gue berbuat baik, seenggaknya orang lain bisa merasakan suatu kebaikan yang gak bisa gue kasih langsung. Dan segitu aja video kali ini. That is all. See you later.